Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini aku akan membahas mengenai cloud computing teman-teman ya. Jadi kita akan langsung bahas mengenai pengertian dan lain sebagainya teman-teman berkaitan dengan cloud computing. Nah, ketika kita membicarakan tentang cloud, mungkin yang terlintas di pikiran teman-teman adalah sebuah media penyimpanan data. Pemahaman tersebut tidak salah karena cloud memang dipakai sebagai database berbasis digital gitu ya. Siapapun bisa menggunakan cloud, termasuk perusahaan kecil dan besar. Umumnya perusahaan akan menggunakan cloud computing karena sistem tersebut menawarkan media penyimpanan lebih besar dan teknologi yang mungkin lebih canggih gitu ya. Lalu bagaimanakah sebenarnya cara kerja cloud computing? Oke, kita lihat gitu ya teman-teman ya pengertiannya. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet gitu ya. Jadi cloud computing ini memberikan semacam layanan berupa server dan juga aplikasi dan juga database gitu ya. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Jadi, kita ibaratnya menyewa semacam server gitu ya. Kemudian server-server itu dikelola oleh operator gitu ya. Kita fokus hanya meminta resources yang kita butuhkan, misalkan server, kemudian OS-nya gitu kan. Kemudian aplikasinya, database-nya itu kita tinggal meminta saja gitu ya ke pihak operatornya seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk skala perusahaan mereka dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan aplikasi atau situs. User juga tidak perlu memiliki infrastruktur cloud sendiri. Mereka bisa mengelola dan memantau server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Jadi biasanya kalau untuk cloud computing ini koneksi internet ini sudah disediakan oleh mereka, servernya sudah disediakan oleh mereka, kita tinggal pakai aja gitu teman-teman. Kalau misalkan butuh konfigurasi, kita konfigurasi dulu di awal gitu ya. Apakah IP publiknya misalkan itu bandwidthnya berapa gitu kan, itu kita bisa masukkan dan biasanya di situ perbedaan-perbedaan kecepatan itu juga akan mempengaruhi biaya bulanannya gitu ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita misalkan pengen server yang lebih cepat gitu ya, kita tidak mau pakai hard disk, kita pengennya pakai SSD, itu bisa juga gitu teman-teman. Konsekuensinya apa? Biaya per jamnya akan lebih mahal seperti itu teman-teman. Tetapi biasanya performanya lebih tinggi ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat sistem ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu public cloud dan private cloud ya. Jadi public cloud itu merupakan sistem jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Sementara untuk private cloud itu biasanya hanya untuk internal saja teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang private cloud ini kita buat sebagai public gitu ya. Itu bisa juga gitu teman-teman ya. Asalkan kita memang mempunyai IP public static gitu ya di server environment kita gitu teman-teman. Public cloud merupakan sistem jaringan yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet. Sistem pada teknologi ini mengandalkan internet sebagai pusat jaringan agar para pengguna bisa mengelola data di cloud storage lebih optimal. Sementara itu, private cloud adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna mengoperasikannya sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Yang membedakannya dengan jenis publik adalah pada aksesibilitas jaringan, teman-teman ya. Seperti namanya, jenis ini hanya untuk diakses dan oleh pengguna yang sudah terkoneksi. Jenis cloud ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan dan privacy tingkat tinggi ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar atau memang instansi yang hanya mengelola data internal, biasanya mereka juga punya gitu ya private cloud sendiri, server yang dikelola sendiri gitu kan, kemudian jaringan yang dikelola sendiri itu mereka juga punya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga kita memiliki jenis-jenis cloud computing teman-teman. Jadi ada onsite, kemudian ada IaaS, kemudian ada PaaS, kemudian ada SaaS ya. IaaS adalah infrastruktur as a service, PaaS adalah platform as a service, kemudian SaaS adalah software as a service gitu ya teman-teman. Nah,
Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau misalkan kita ngomongin masalah onsite, itu kita memanage semuanya ya teman-teman ya. Dari segi networkingnya, storage-nya, servernya, virtualisasi, OS, dan lain sebagainya hingga sampai ke aplikasi itu kita yang memanage teman-teman. Biasanya untuk onsite ini adalah misalkan kita punya server sendiri, kita memiliki preferensi network sendiri gitu kan, itu kita cari data center yang memang data centernya tersebut hanya menyediakan tempatnya saja ya teman-teman ya. Dan itu ada teman-teman. Kita tinggal masuk ke sana, kita loading barang-barang kita, kemudian kita panggil ISP gitu ya untuk menyediakan internet sampai ke rak kita. Itulah jenis cloud computing dari segi onsite. Kita kelola semuanya mulai dari penyediaan storage, kemudian virtualisasi OS-nya itu kita manage sendiri, dan ini biasanya ada untuk server-server yang berhubungan dengan perbankan ya. Jadi mereka memang punya privacy yang tinggi, khawatir akan terjadinya hacking atau man in the middle gitu ya. Sehingga mereka biasanya preferensinya adalah mereka mengelola semuanya, dan dari segi networking hingga sampai ke application. Mereka hanya taruh server mereka di suatu tempat data center saja gitu ya. Dan pengelolaannya oleh pihak bank sendiri. Pihak provider hanya menyediakan tempatnya saja gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk IaaS itu kita memanage bagian OS, middleware, runtime, data, dan applications. Sementara untuk virtualisasi server, storage, dan networking itu dikelola oleh service provider ya. Seperti itu teman-teman. Ini biasanya aku menemukan untuk IaaS ini kayak misalkan di ID Cloud House gitu ya. Kita sudah disediakan virtualisasi, kemudian kita sudah disediakan server, storage, networking, itu kita tidak perlu pusing gitu ya untuk memikirkan hal itu. Kita hanya perlu untuk menginstal OS-nya, middleware-nya, runtime-nya, datanya, dan applications-nya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada PaaS, yaitu di mana networking sampai ke runtime itu dikelola oleh service provider dan kita hanya mengelola bagian data dan aplikasinya ya. Nah ini biasanya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan PaaS ini. Salah satu contohnya adalah misalkan IoT platform gitu ya. Itu merupakan salah satu jenis dari PaaS seperti itu teman-teman. Sementara untuk SaaS, di mana pihak service provider itu mengelola dari segi network sampai dengan applications, itu dikelola oleh pihak mereka. Kita hanya menggunakannya saja ya. Salah satu contohnya adalah kita menggunakan Google Drive di sana gitu ya. Dan juga Google Docs. Nah, itu merupakan salah satu jenis daripada SaaS. Kita hanya menggunakan softwarenya saja seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasannya apa itu PaaS gitu kan. Kemudian di sini ada IaaS. Silakan teman-teman kalau misalkan butuh penjelasan lebih lanjut di pause saja, kemudian lihat gitu penjelasannya gitu ya. Di sini ada SaaS seperti itu teman-teman. Oke, cara kerja cloud computing. Penggunanya adalah memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet terutama ya. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data atau data center gitu ya. Sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewalling. Keamanan server ini menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, identitas, dan ketersediaan data yang disimpan di sebuah jaringan. Seperti itu teman-teman ya. Untuk cara kerja dari cloud computing. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah tersebut akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Gitu ya teman-teman ya caranya ya. Manfaat cloud computing ada hemat biaya operasional, tapi saya tidak sepenuhnya setuju juga dengan biaya operasional ini. Kalau saya sih lebih prefer kita mengelola sendiri gitu ya teman-teman ya untuk data center ini gitu. Kenapa? Karena akan ada pada satu titik biaya operasional dari cloud computing itu lebih tinggi daripada modal yang kita buat untuk membuat server sendiri di environment kita sendiri seperti itu teman-teman ya.
Jadi pasti akan ada satu titik di mana kita menggunakan cloud computing itu akan lebih mahal daripada kita membuat server sendiri di lingkungan kita, teman-teman ya. Kemudian di sini pengelolaan data lebih optimal, oke. Kemudian keamanan data juga terjamin, oke, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan ya antara cloud dan juga on-premise. Cloud itu apa? Cloud itu eh, layanan-layanan yang diberikan dengan menggunakan hyperscaler ya, kayak misalkan AWS, kemudian GCP, Google Cloud Platform, dan juga Microsoft Azure. Sementara untuk on-premise sendiri itu adalah server-server yang memang kita buat sendiri, kita kelola sendiri, dan kita gunakan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara cloud dan on-premise ya. Kalau cloud tadi dari segi deployment, software is hosted and managed by a cloud provider. Sementara kalau on-premise itu software diinstal dan dieksekusi pada server organisasi ya. Oke, kemudian dari segi biaya sendiri itu adalah biasanya kalau untuk cloud itu dia modelnya adalah subscription teman-teman. Kita membayar dengan apa yang memang kita gunakan ya. Jadi akan ada billing di sana biasanya di akhir bulan teman-teman. Kemudian kalau on premise memang biayanya sangat besar di awal gitu teman-teman ya. Biayanya sangat besar di awal karena kita harus membeli hardware-nya, kemudian software-nya, kemudian ada ongoing maintenance-nya dan juga support cost-nya. Tetapi seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa pasti akan ada satu titik di mana menggunakan on-premise itu akan menjadi lebih murah daripada kita menggunakan layanan cloud ya teman-teman. Kalau sepengalaman aku kayak gitu teman-teman ya. Kemudian dari scalability, kalau cloud itu lebih mudah dan juga kalau untuk on-premise itu memang lebih complicated dan juga kita itu harus rajin lah dalam tanda kutip ya dalam mencari informasi-informasi dan juga melakukan patching misalkan ya terhadap server yang kita punya gitu teman-teman. Kemudian accessibility, application and data can be accessed from anywhere with an internet connection ya untuk yang cloud ini yang. Sementara untuk yang on-premise, application and data are only accessible from within the organization network. Ini setengah betul ya teman-teman untuk yang on-premise. Tetapi sebetulnya kita pun bisa server-server yang kita punya itu bisa juga kita coba untuk publikan gitu ya. Jadi pihak-pihak dari luar dari internet pun bisa sebetulnya mengakses data-data dan juga website yang terhubung terhadap server on-premise seperti itu teman-teman. Kemudian di situ ada security, kemudian compliance dan juga expertise seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lihat ada beberapa contoh penggunaan cloud computing. Salah satunya adalah web hosting ya teman-teman ya. Jadi bagaimana web itu dilayani, trafficnya dilayani itu ya menggunakan sebuah server atau cloud computing teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada arsitektur. Saya ingin memberikan semacam analitik gitu ya berkaitan dengan data-data yang berhubungan dengan logs, files, dan media dan juga bisnis custom apps gitu ya. Dari sini, dari data-data mentah ini, kemudian kita lakukan ingestion teman-teman ya. Kita lakukan ingestion atau mencerna dari seluruh data ini untuk kita simpan dalam suatu data lake ya. Jadi data lake ini punya banyak sekali database yang berhubungan dengan data-data yang memang kita butuhkan untuk kemudian nanti kita olah gitu teman-teman ya. Di sini kemudian ada Azure Databricks, di sini digunakan untuk ingestion gitu kan. Kemudian di sini juga ada analytics-nya. Dari analytics ini kita bisa mendapatkan insight yang lebih banyak gitu ya berkaitan dengan data-data yang kita sudah kumpulkan tadi. Kemudian dari sini kita masukkan ke Power BI seperti itu teman-teman. Nah ini ada beberapa untuk AWS gitu ya misalkan. Itu ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan layanan yang kita butuhkan ya. Di situ ada networking, ada computing, ada storage, ada application service, ada analytic, database dan lain sebagainya. Itu tergantung tergantung terhadap kebutuhan kita ya sebagai pengguna gitu.
Apakah kita ingin menggunakan computingnya itu menggunakan EC2 kah gitu kan. Kemudian networkingnya apakah kita ingin menggunakan load balance, maka kita gunakan Elastic LB gitu kan. Kalau misalkan kita ingin server itu bisa mengirimkan email, itu kita menggunakan SAS, email SMTP. Maka dari itu teman-teman harus bisa paham dan juga mengenali perbedaan antara satu produk dengan produk yang lainnya gitu ya. Di AWS ini aku bicara masalah AWS dulu seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman, berkaitan dengan cloud computing ini. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, silakan tanyakan di kolom komentar. Aku minta bantuannya banget teman-teman untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe biar aku bisa lebih semangat dan lebih cepat bikin kontennya seperti itu teman-teman. Makasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.